Cara hard reset mikrotik. Yang pertama kita tancapkan tombol powernya, lalu kita pencet bagian resetnya dengan menggunakan pensil, pencet lama, terus copot kabel powernya sebentar, lalu pasang lagi. Setelah itu kita tunggu egg itu sampai berwarna hijau dan berkedip-kedip. Jangan lupa pulpennya jangan dicopot. Terus kita tunggu sampai mikrotiknya berbunyi 2 kali. Itu tadi udah bunyi 1 kali. Lalu kita tunggu untuk bunyinya yang kedua kali. Nah, itu sudah berbunyi 2 kali, berarti sudah selesai di hard reset. Selanjutnya soft reset mikrotik. Yang pertama buka sistem, lalu pilih opsi reset configuration. Jangan lupa dicentang no default dan no backupnya, lalu reset configuration. Yes, lalu kita tunggu sampai mikrotiknya itu mengalami soft reset. Saat mengalami soft reset, mikrotik akan mati. Lalu jika sudah soft reset, berarti akan berbunyi suara dan lampunya akan menyala kembali. Jika sudah ada seperti ini, berarti sudah selesai di soft reset. Lalu selanjutnya kita akan membuat agar mikrotik itu bisa menyambungkan internet ke laptop. Yang pertama kita ganti identitinya dulu, terserah. Jadi kita memakai identitinya Kairi. Terus jangan lupa di apply, lalu oke. Setelah itu kita buka interface, kita buka Ether 1, karena di Ether 1 itu tersambung internet, kita ganti nama menjadi Ether 1 internet. Lalu kita apply, oke. Setelah itu kita buka ke Ether 2, karena Ether 2 itu menyambungkan LAN, berarti kita memakai nama Ether 2 LAN. Lalu jangan lupa di apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke bagian IP DHCP client, kita tambahkan, lalu sudah benar interface-nya kita pakai Ether 1 internet, terus use DNS dan use peer, lalu peer NTP, lalu kita centang semua, kita apply, lalu oke. Setelah itu, setelah kita membuat DHCP client-nya, kita masuk ke bagian IP DNS. Di IP DNS kita menggunakan IP Google, yaitu 8.8.8.8. Dengan allow itu dicentang, dan terus habis itu kita masuk ke bagian new terminal untuk kita coba apakah sudah tersambung internet. Kita buat new password dulu, kita di repeat, jangan lupa passwordnya nanti, lalu kita coba ping google.com apakah sudah tersambung, dan dilihat itu sudah tersambung di size TTL time-nya, statusnya tidak timeout. Lalu setelah tersambung, kita buka IP address-nya, lalu kita tambahkan. Yang pertama itu kita menggunakan IP 192.168.1.1 garis miring 24, itu untuk Ether 1 internet. Lalu setelah itu kita coba lagi di new terminal, jangan lupa loginnya itu dengan menggunakan admin, lalu passwordnya seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu kita ping lagi Google-nya dan ternyata bisa. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian IP
address lagi, kita tambahkan IP address-nya itu 192.168.1.2 /24 itu untuk interface-nya Ether 2 LAN. Apply lalu oke. Setelah itu kita buka IP DNS-nya, udah selesai. Itu ternyata kita kan sudah tadi sudah memasukkan IP-nya, lalu kita masuk ke bagian roots-nya, kita tambah add. Di bagian DST address-nya itu kita masukkan gateway dari Ether 1 dan Ether 2, yaitu 192.168.1 ini harusnya 0 ya, karena kita memakai gateway untuk DST address-nya. Jangan lupa di slice 24, lalu gateway-nya itu kita masukkan Ether1, lalu kita apply, nanti muncul reachable di sampingnya, berarti itu sudah terkoneksi. Setelah itu kita masuk ke bagian firewall, lalu pilih opsi yang NAT, lalu kita tambah atau add, lalu itu sudah benar, nanti muncul dengan sendirinya. Lalu kita menggunakan out interface-nya itu adalah menggunakan Ether 2 LAN untuk out interface-nya. Ya udah, itu yang terduanya sudah. Lalu masuk ke bagian action. Actionnya itu kita ganti dengan mesh query. Sudah, lalu kita apply, lalu oke. Di bagian firewall sudah, lalu kita masuk ke bagian control panel, lalu kita pilih opsi network adapter. Kalian bisa mencarinya manual di bagian network itu, atau kita bisa ketik network adapter. Di sini kita nyari network adapter, lalu kita buka network and sharing center, lalu kita buka change adapter settingnya, karena kita menggunakan Ethernet. Setelah itu kita buka Ethernet, lalu properties, lalu cari yang Internet Protocol version 4 TCP atau BT, diklik 2 kali. Lalu kita mengganti obtain an IP address menjadi use the following IP address. Kita isi dengan IP address-nya 192.168.1.2. Lalu untuk subnet mask-nya seperti yang di Tertera,
Lalu default gateway-nya adalah 192.168.1.0.1. Lalu ketik OK, pencet OK, lalu close. Lalu kita cek di bagian wifi-nya, kita matikan. Lalu kita masuk ke DHCP client lagi. Karena kita sudah menggunakan Ether 1 sebagai internet, sebagai DHCP client, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Kita silang. Kita masuk ke IP DHCP server. Kita men-setup DHCP interface-nya tadi WLAN, lalu yang Ether 2 LAN. Terus kita next saja, next terus, next, dan setup sudah selesai. Lalu kita menuju ke control panel lagi. Network and sharing center, check adapter setting, lalu ke Ethernet, lalu ke properties, lalu ke Internet Protocol version 4. Dua kali kita ubah ini menjadi obtain an IP address automatically. Lalu di bagian DNS-nya juga kita ubah ke obtain DNS server address automatically. Terus kita OK, terus close, lalu kita tutup. Nah, ini bisa dilihat di bagian wifi tadi yang awalnya kita matikan, tidak ada wifi, jadi sudah tersambung melalui kabel LAN. Sudah tersambung. Lalu kita coba login ke admin dengan password yang sudah disetting. Lalu kita coba ping ke google.com. Nah, karena statusnya tidak timeout berarti sudah berhasil.